Mustofa Abdul Jalil Jeng Sonan Kalijaga lan nate ngimpi dipanggihi Jeng Nabi Khidir. Maknane napa niku, Mbah? Ya ketemu itu nabi-nabi itu banyak juga saudara-saudara yang mimpi seperti itu, tapi hayati jangan dibanggakan atau mendapatkan karomah atau kesaktiannya, tapi hayati dalam perilaku padahal nabi itu tauladan. Jadi jiwa kita harus Sunan Kalijaga itu jangan dilihat keilmuannya, kesaktiannya, tapi Sunan Kalijaga berarti kalimatnya dijaga. Misalkan Khidir bisa disidirkan hati pikiran kita, sudah dipusatkan, mendapat itu bisa tentram seperti itu. Jadi jangan dilihat dari nabi orangnya, tapi keilmuannya atau kejiwaannya, kenabiannya dihayati seperti itu. Maka ketemu orang itu kan, makanya gelar Kalijaga kan kalimatnya ison jogo, terutama kan itu seperti itu. Khidir bisa dikhidirkan dihayati seperti itu. Saking Pak Budi Arsono, Mbah Muluk, gimana ya supaya tidak ngantuk seperti Mbah walaupun sedikit tidur? Banyak lihat YouTube aja nggak ngantuk. Pak Indra, ya nggak apa-apa. Kalau susah, kalau nggak bisa tidur itu susah karena dari kebiasaan juga. Karena ada juga yang nggak bisa tidur, teman saya 2 tahun nggak bisa tidur sampai bingung ke dokter dibius. Ada teman saya kebablasan sampai 2 tahun nggak tidur, akhirnya pengen tidur ke dokter, dia akhirnya minta dibius sampai 2 kali, minta 3 kali, dokter nggak berani, akhirnya bisa tidur hingga sekarang. 2 tahun nggak tidur sama sekali. Tapi mboten film salawase nggih, Pak? Iya 2 tahun. Terus akhirnya sekarang sudah netral. Oh, normal. Nah, ya, makanya kalau itu anugerah kok, makanya dikasih malam itu suruh tidur kok. Malah pengen nggak tidur gimana? Tapi tidur itu maksudnya tidur hati kita, tidur pikiran kita. Terus jangan dianggap waktu tidur pulas. Tidur diartikan lagi, tidurkanlah pikiran kita atau batin kita. Makanya tak akan ada gangguan-gangguan yang bukan nanti. Kalau sudah hati kita tidur, batin kita tidur, nggak ada gangguan-gangguan yang enggak itu. Ini sudah tidur kok, harus diganggu nggak mungkin. Seperti itu. Lebih baik tidur hati dalam pikiran daripada tidur pulas itu. Mas Dedi, Mbah Muluk nderek tanglet. Gimana caranya kula niki duluannya, apa iki? Siapa dan tugas apa yang harus saya lakukan? Oh, ya, seperti maksudnya mungkin apakah kita tuh lahir tugasnya mau apa kan? Ya manusia kita lahir menjadi manusia dulu. Ya manusia mau urip itu kan mikir itu toh. Terus kadang orang bilang suruh baiklah, baik yang macam apa? Sudah lakuin apa saja, yang penting jangan kepleset. Yang kau anggap baik lakukanlah dalam kebaikan, yang kau anggap jelek juga lakukan, tapi dengan berhati-hati jangan sampai kepleset dalam kejelekan seperti itu. Karena melakukan kejelekan pun akan membawa kebaikan yang sangat baik bisa juga, tapi jangan sampai kepleset dalam kejelekan seperti itu menjalani hidup. Saking Mbak Kurnia, apa artinya melihat bulan di tengahnya ada gambar orang rambutnya kuncung ketika dipandang membalikkan wajah? Itu ngimpi atau melihat? Ngimpi. Rambutnya kuncung ibarat semar kan, semar kuncung. Terus kalau dipandang balikkan mata, putri malu ibaratnya itu. Mbah, kalau ngipi keluarga haji semua itu gimana, Mbah? Ya, mau naik derajat gitu aja, haji kan bahasa kan naik kan. Yo wis arepe mundak panguripane gitu aja. Panguripane misalkan kita itu miskin, mungkin akan ada ketingkatan yang lebih kesederhanaan seperti itu. Masuk berarti seperti itu. Mau haji itu kan naik, banyak ada kenaikan. Naik derajat gitu, Mbah. Nah, makanya yang kalau bencana itu, wah itu nyebut-nyebut seperti itu nggak tahu itu haji itu apa, itu nggak mengerti saya. Tujuannya apa itu nggak mengerti. Mbah, mugi wisata mungkin. Mas Dedi, Mbah mugi tetap seger saras. Al-Fatihah. Rahayu. Pak Subhan, matur sembah nuwun, Mbah. Tanglet malih Mbah Muluk satrio piningit niku nopo enten, Mbah? Ya, yang namanya piningit itu saya berkata sering kan, piningit itu ya Jawa ini dipingit berapa ratus tahun dipingit.
Satrio Pinilih ya Jawa ini terpilih semua, padahal dunia pun memilih Jawa, semuanya itu dari sasaran Jawa itu nggak habis-habis dari dahulu sampai sekarang pun masih nggak habis. Satrio Adil juga Jawa, tapi Ratu Adil tetap Sang Hyang Cipta, Sang Hyang Widi. Tetap Jawa, Satrio Pinilih itu dari Jawa tapi bukan unsur dari manusia, tapi Jawa ini. Ya mudah-mudahan kepemimpinan ini nggak usah memakai istilahnya agama atau apa, yang penting kejiwaan kepemimpinannya budi luhur, kesatria yang jujur, jadi damai rakyat atau pemerintahannya atau kehidupannya semuanya merata. Jadi kabeh luwe ya luwe, sisi warek ya warek kabeh, sisi luwe kabeh, seperti itu. Nanti mungkin kepemimpinan dari Satrio Pinilih seperti Satrio Adil itu Satrio Pinilih juga Atmojo. Nggih Mbah, matur suwun sampun ngertos pertanyaan kula Mbah Gunadi laresaken. Mas Yongki, Mbah nyuwun tanglet penjabarane suwung niku pripun Mbah? Suwung Jawa Wangkung suwung kosong. Kosong ada berarti sudah kosong adalah isi itu tadi. Mengosongkan diri itu sebenarnya sudah meninggalkan duniawi, kosong itu. Tapi bukan harus meninggalkan duniawi itu, maksudnya segala kesalahan keinginan apa sudah enggak, tapi hidup kadang sudah merasa tercukupi. Itu dalam keduniaan, tapi dalam keritualan mungkin kosong itu sudah mengosongkan dengan duniawi, sudah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada kenikmatan, sudah kosong. Tapi isi apa yang diinginkan mungkin datang seperti itu. Rahayu Mbah, saking Mas Fatih. Badhe nderek pirsa napa wonten makna garis tangan kiri bergambar bintang? Ada itu, tapi hati-hati juga, bintang itu tanda lahir bintang, langsung tanda lahir itu juga hati-hati, itu sudah mempunyai istilah kesaktian ajian dari tanda lahir, dari kudrat Datullah. Jadi hati-hati juga, itu bertanda apa yang dipegang, misalkan dari ujian positif pekerjaan apa mesti jadi, wis memegang pekerjaan apa mesti jadi sukses tangan kiri. Tapi ya hati-hati juga, itu menimbulkan kalau ya sudah nggak usah kali untuk mencari jodoh juga gampang itu. Kalau garis tangannya jenengan Mbah? Oh, ini lurus semua juga, saya nggak berani apa-apa. Jadi kanan kiri sudah saya simpen, nanti ya, lurus semua dari arah sini juga lurus. Jadi saking Iwayang Gesang, Rahayu Mbah Muluk. Rahayu Mas Hendra, Rahayu saking Bali Mbah. Jenengan udut riyen Mbah? Rahayu. Seger waras, selamat buat kita semuanya, sarwo hayu ikang katemwan. Aizuka Rahayu Mbah Muluk. Tata caranipun menyerap residual energi positif di petilasan makam leluhur niku pripun? Waduh, nggak usah seperti itulah. Mboten usah Mbah nggih. Mboten usah, itu nggak hak aja. Leluhur itu dihargai saja, begitu leluhur kita, dan dipuja atau dihargai. Leluhur itu juga dipuja, dihargai, tapi memujanya jangan seperti itu. Tapi tetap kita itu yang kita sembah, atau kan yang Widi kan sesembahan, harus menyembah Sang Hyang Widi atau sujud kepada Sang Hyang Widi. Tapi leluhur itu dipuja atau dihargai. Kalau menurut energi untuk apa, kita itu sudah penuh, daripada menyedot energi yang sudah leluhur sudah penuh kok. Amit Mbah, jenengan nek ten makom dipanggihi tiange ngoten niku jenengan pripun Mbah? Ya saya tolak. Kadang saya nggak mau ketemu siapa-siapa. Saya mau ketemu diri sendiri dan ketemu dat saya. Jadi ketemu orang seperti ini, ada sering berjubah, berjenggot, atau manusia ini atau jelmaan ini mengaku ini siapa, atau orang, tak tolak semua. Kadang bangga berarti jenengan Mbah? Enggak, saya tolak. Kadang saya ludahi, saya nggak perlu kamu seperti itu. Saya nggak butuh itu, karena kecoh-kecohan itu karena orang-orang seperti itu kan sudah, kita itu sudah bercampur, sudah menjadi, kita sudah menjadi cahaya dan menjadi nur. Kita tuh kembalinya seperti itu kok. Kalau ditemu-temu seperti itu, nanti kecohan pikiran kita, kebanggaan jadinya kita nanti. Dan nanti kita diperbudak, bisa disuruh karena wah aku ketemu iki, berarti aku untuk karma, berarti untuk kesaktian. Nah, malah jadi timbulnya seperti itu. Saya tolak semua
saya itu mau mencari yang mencontohkan atau mencari saya, nggak butuh seperti itu, mencari hati atau pikiran saya seperti itu. Saya ditemui siapapun saya nggak mau. Saking Biora Ayuma Bestari, Mbah, saya jadi TKW. Apa salah Mbah meninggalkan anak-anak? Bisa dikatakan tidak terima dengan keadaan suami. Yo enggak, makanya kesalahan itu di mana, kebenaran itu di mana. Misalkan di rumah kita itu enggak cukup atau kekurangan, akhirnya kontras, akhirnya sama keluarga enggak nyaman, akhirnya kita pergi jadi enak nyaman. Nah itu kan jadi enak, itu namanya berjuang. Yo jalani enggak, ya nanti itu ada hikmahnya. Oh seperti ini jadinya seperti itu kan, seperti itu. Terus tidak terima penghasilan suami, jangan sampai seperti itu pikirannya. Pokoknya pergi mencari nafkah untuk keluarga. Nanti penerimaan suami seperti itu, berarti suaminya berarti pemikirannya sempit, itu aja. Kalau memang suaminya menuduh, wira terima di golek nih bojo kerja, misalkan seperti itu, berarti kan sempit pemikirannya. Ya izinkanlah, didoakan semoga berhasil apa yang dituju ke sana, kan demi keluarga, kan seperti itu. Mbah, saking Mas Dika nyuwun doa biar rezeki lancar, Mbah. Kalau doa saya kan, kalau saya kan hanya mengandalkan yakin kan, yakin dari batin saya itu apa saja itu doa itu batin dan yakin. Jadi kalau ucapan mungkin apa saja keyakinannya, Sang Yang Widi atau dimanakah rezekiku, apakah yang menutup rezeki saya, bukakanlah, tapi jangan meminta, karena rezeki sudah dibawakan dan di depan kita semuanya itu. Kalau meminta kita malu, karena sudah diberikan semua, sudah dicukupi. Apa yang menutup rezeki kita, bukakanlah. Yang terpendam keluarkanlah, yang di atas jatuhkanlah. Sekiranya apa yang menutup rezeki saya, ya Allah Gusti, misalkan seperti itu, tolong bukakan. Dengan cara apa saya untuk mencapai rezeki saya, tolong nyuwun pitedahaken mergi rezeki kula atau jalan rezeki saya, bukakanlah seperti itu. Kalau meminta, wong sudah diberi dari lain, sudah dicukupi kok. Hanya saja ketutup rezeki kita itu. Berapa pertanyaan malih, Mbah?